I was wrong about Hamza Chimaev. I really was, dude. He went out there, he had a great training camp, and then he went out there and he just pretty much face cranked him. But he's just so strong and so explosive. You combine good technique with ridiculous power. Chimaev got the blade of his forearm across the jaw, and it was like just crushing those teeth. And it goes. It was the first guy to ever submit Rob, and he did in the first round. That warrants a jump the gun on Sean Strickland for me, because it's a fight that the people want. It's a fight that more fans want, and I believe Hamzat is the next best guy. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Pasca UFC 308 27 Oktober kemarin, masih banyak hal dan pertanyaan yang perlu kita bahas mendalam. Di episode kali ini, kita akan fokus dengan peta persaingan divisi middleweight pasca peperangan di UFC 308 Abu Dhabi kemarin. Kemenangan Khamzat Chimaev di UFC 308 kemarin sukses membungkam banyak orang yang meragukannya. Perubahan drastis yang terjadi pada diri Chimaev terlihat gimana dia membawakan dirinya tampil di hadapan publik. Kita sama-sama ingat gimana dia dulu tampil meledak-ledak, kayak mau ngelahap lawan-lawannya. Dan sekarang berubah menjadi didn't mean to broke somebody's chin, but it's my work, make somebody pain and make me happy and my family. Para fans pun menamai dirinya sebagai Khamzat Chimaev karena penampilannya yang lebih tenang dan kalem. Dalam persiapan pertarungannya untuk UFC 308, Chimaev ngerubah cara dia berlatih. Yang sebelumnya ia berlatih berkali-kali dalam satu hari, sekarang dengan didukung tim yang lebih profesional, Chimaev dan timnya lebih mengatur porsi latihan agar gak membuatnya overtraining yang bisa membahayakan kesehatan Chimaev. Dalam persiapannya, Chimaev berlatih di Pegunungan Elbrus di bawah arahan pelatih Salim Nursalhanov yang juga merupakan pelatih pegulat juara Olimpiade Beijing 2008. Bagi Chimaev, berlatih di bawah arahan Nursalhanov merubah pendekatannya dalam bertarung. Ia lebih fokus dengan menyeimbangkan porsi latihan dan porsi istirahat. A lot of things changing, a lot of things in training, so different way and different mindset. More focus on training and recovery, that's it. So not in the city, not trainings in the city is hard. So when you become that famous, it's hard to train in that normal gym. And training camp was in Russia on the mountains. There's no people, it's just you and your partners and focus, eat, sleep, repeat. Pendekatan barunya ini sedikit banyak sangat membantunya dalam proses pemotongan berat badan dan memberikannya kemenangan atas Whittaker. Lalu, apa dan siapa yang akan dihadapi selanjutnya buat Chimaev? Sekitar 2 minggu sebelum UFC 308 dalam sebuah konferensi pers, Dana White ngomong kalau pertarungan pertahanan gelar middleweight yang saat ini dipegang Dricus Du Plessis bakal digelar di Afrika Selatan dan lawannya Du Plessis nanti gak lain adalah Sean Strickland. Dan kalau kita lihat di ranking sebelum UFC 308, hanya Strickland lah yang layak dapetin title shot. He's ranked number 1 in the world. He deserves the fight if that happens, but you never know what can happen, how these fights could play out. So it's basically just timing, who looks the best, stuff like that. Yeah, Strickland deserves it. And would Strickland still be the guy you had committed to Strickland previously? Yes. Tapi setelah kemenangan spektakuler Chimaev, kayaknya Dana White harus berpikir lagi soal lawan Dricus nanti. After 2 weeks ago, you said Sean Strickland will be next for Dricus Du Plessis, but after seeing Khamzat's performance tonight, is Strickland still next, or is it going to depend? It's a good question. Call me on Tuesday. Sebagai fans MMA, tentu kita dan mungkin Dana White sendiri
bakal lebih seneng kalau yang menghadapi Du Plessis berikutnya adalah Chimaev. Sean Strickland sendiri udah pernah kalah dari Du Plessis di Januari lalu dan cuman menang split decision melawan Paulo Costa. Sementara dengan kemenangan impresif kemarin, nama bintang yang dipunya Chimaev bakal lebih menjual daripada gaya bertarung Strickland. Meet Sean Strickland. Di bawah ranking Chimaev sendiri masih ada nama seperti Nasruddin Imavov dan Caio Borralho yang bakal menjadi penantang gelar berikutnya. Kalau jadi Chimaev yang bakal naik menghadapi Du Plessis, maka Sean Strickland dan Israel Adesanya bakal menghadapi fighter di bawahnya yaitu antara Imavov dan Borralho. Masih sangat dinamis siapa yang bakal menjadi penantang gelar juara middleweight berikutnya. Semuanya bakal ditentuin atas kesiapan fighter itu sendiri, kesiapan arena, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Yang pasti kemenangan Chimaev yang sensasional 27 Oktober lalu kembali menaikkan namanya yang sempat redup, kini kembali menjadi jajaran fighter elit UFC yang sangat diperhitungkan. Sementara itu, kemenangan Sharamagomedov atas Armen Petrosyan ngebuat posisinya saat ini menjadi sangat bagus. Semenjak debutnya di Oktober 2023 lalu, Shara udah bertarung sebanyak 4 kali dan memenangkan keempat pertarungannya. Secara mengejutkan, dalam update ranking di situs resmi UFC, nama Shara masuk ke dalam jajaran 15 besar UFC middleweight. Shara masuk ke peringkat 14, mengambil alih ranking Michel Pereira yang turun ke peringkat 15. Kemenangan fantastisnya di UFC 308 membuat Dana White sangat terkesan dengan Shara. Terlebih Shara yang aktif bertarung, tentu bakal menjadi salah satu anak emasnya UFC. Paling nggak, Shara pasti bakal dipakai UFC untuk mengisi event-event di Timur Tengah. Di interview pasca pertarungan, Shara sempat manggil nama Israel Adesanya untuk menjadi lawan berikutnya. Listen to me, guys. I'm the best striker this division. I'm smash Israel Adesanya. Dana White, I came for my gold. He also wants to seem to fight every week. Like he wants to turn around and fight in Macau, and then he wants to turn around and fight in Saudi Arabia. He's calling out Israel Adesanya. Yes, I love guys like that. And that's how you do it. Listen, if you're that good and you're that confident in yourself and you get out of a fight and you don't feel all banged up and you're ready to turn around, it's what everybody should do. Walaupun bahasa Inggris Shara belepotan, kita harus respect kepadanya karena sudah berusaha untuk belajar. Belum ada kepastian apakah Shara bisa bertarung di Amerika Serikat. Dari informasi yang kami dapat, sebagian besar negara bagian Amerika Serikat melarang seorang atlet yang cacat penglihatan untuk bertarung dalam olahraga kombat. Dengan masuknya Shara di 15 besar, maka persaingan dan level yang dihadapi Shara bakal semakin ketat pula. Kelemahan Shara yang ada di pertarungan bawah wajib segera diperbaiki, karena hampir keseluruhan fighter yang ada di 15 besar middleweight memiliki kemampuan elit di pertarungan bawah. Kita tunggu aja gimana keputusan UFC, apakah Chimaev langsung diberi kesempatan untuk merebut gelar juara middleweight, atau Chimaev harus bertarung sekali lagi untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan apakah Sharamagomedov mampu bersaing dengan fighter-fighter elit 15 besar middleweight? Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.